Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali pertemuan kita siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya, Mas Mbak? Sehat semuanya? Di sini hujan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, setelah minggu lalu kita libur tanggal merah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang mazhab dalam ekonomi Islam. Yang sebelumnya kita telah mengetahui apa itu definisi, tujuan, prinsip-prinsip, kemudian rancang bangun ekonomi Islam. Pada hari ini kita akan membahas tentang mazhab dalam ekonomi Islam. Pertanyaannya adalah, apa itu mazhab? Kan? Tadi sudah disinggung, mazhab itu ada yang menyebutkan aliran, ada yang menyebutkan itu penggolongan hukum, ada yang menyebutkan itu pendapat, ya, ada yang menyebutkan itu fatwa. Jadi intinya mazhab dalam ekonomi Islam itu artinya adalah pandangan atau gagasan para tokoh-tokoh intelektual muslim yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Nah, jadi mazhab itu berarti corak pemikiran, corak gagasan tokoh-tokoh ekonom atau intelektual di bidang ekonomi terhadap Islam, terhadap Islam. Nah, akan kita lihat Mas Mbak semuanya ada berapa mazhab gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sana Mas Mbak harus kita pahami ya di awal bahwa ekonomi Islam itu dibangun atas dasar prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, minggu lalu dan minggu sebelum-sebelumnya kita sudah bahas bahwa yang namanya ekonomi Islam itu harus dibangun, harus difondasi dari nilai-nilai atau prinsip syariat Islam. Dalam konteks ini, seluruh intelektual Muslim, ya, seluruh orang Islam, seluruh cendekiawan Muslim sepakat bahwa ekonomi Islam itu dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tetapi ya, ketika mereka semua itu diminta untuk menjelaskan, diminta untuk mengelaborasi, diminta untuk memberikan pemaparan apa dan bagaimana konsep ekonomi Islam itu, kemudian muncul perbedaan. Kenapa? Karena memiliki corak gagasan ide yang berbeda-beda. Oleh karena itu Mas Mbak semuanya, sampai saat ini ya, sejauh ini yang kita pahami yang namanya mazhab ekonomi ya, mazhab ekonomi Islam itu terbagi menjadi 3 ya. Apa? Ada yang tahu Mas Mbak? Yang pertama apa? Mazhab dalam ekonomi Islam ada 3. Ada yang tahu? Ada 3 aliran, ada 3 corak aliran mazhab dalam ekonomi Islam ya. Yang pertama adalah mazhab iqtisaduna. Ya, yang kedua adalah mazhab mainstream. Yang ketiga adalah mazhab alternatif kritis. Nah, Mas Mbak, tujuan kita mengenal 3 mazhab dalam ekonomi Islam itu untuk melihat ya, untuk melihat gagasan-gagasan apa dan bagaimana konsep ekonomi Islam itu dilahirkan, apa dan bagaimana konsep itu diimplementasikan. Nah, yang pertama kita bahas tentang mazhab iqtisaduna. Mazhab iqtisaduna itu ya, mazhab iqtisaduna itu dipelopori oleh tokoh yang namanya Bakir As-Sadr. Jadi Mas Mbak semuanya, kalau saat ini sedang mengambil mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam, maka Anda akan mengenal tokoh ini, Bakir As-Sadr. Ya, jadi yang mencetuskan, yang memiliki ide gagasan tentang mazhab iqtisaduna itu adalah Bakir As-Sadr. Bagaimana pemikirannya nanti akan kita bahas. Nah, ada beberapa tokoh yang mendukung pendapatnya Bakir As-Sadr. Pertama, misalnya Muhammad
Abbas Mirakhor, kemudian Bakir Al-Hasani, Kadim As-Sadr, dan Iras Tautauchian ya. Ini adalah tokoh-tokoh ekonom ya yang mendukung Bakir As-Sadr. Kemudian apa saja Mas Mbak pemikiran dari Bakir As-Sadr ya? Nah, Bakir As-Sadr itu berpendapat bahwa ekonomi atau ilmu ekonomi, economics itu tidak bisa berjalan seirama, sefrekuensi. Nah, kata-kata orang modern, anak-anak milenial tidak bisa sefrekuensi dengan Islam. Jadi maksudnya apa? Economics atau ilmu ekonomi ya ilmu ekonomi ya. Kemudian Islam ya Islam. Maksudnya apa? Maksudnya kedua hal ini tidak dapat disatukan. Ya, jadi ibarat air dan minyak. Air dan minyak. Jadi tidak bisa bersatu. Kenapa? Menurut pendapat mazhab ini, Islam ya Islam, ilmu ekonomi ya ilmu ekonomi. Kenapa demikian? Karena dua hal. Ya. Yang pertama apa? Karena berkaitan dengan perbedaan pengertian. Ya. Perbedaan pengertian antara ilmu ekonomi dan ilmu ekonomi Islam. Yang kedua karena perbedaan filosofi. Ya, perbedaan filosofi. Artinya apa perbedaan filosofi? Adalah perbedaan bahwa ilmu ekonomi itu dimaknai oleh Bakir As-Sadr dan para tokoh-tokoh pendukungnya itu sebagai ilmu yang anti Tuhan. Sementara yang satunya lagi, ekonomi Islam itu adalah yang berketuhanan. Maksudnya apa Pak? Maksudnya ilmu ekonomi itu ya Mas Mbak semuanya itu membolehkan melegitimasi yang namanya melanggar nilai-nilai moral di dalam bertransaksi bisnis. Sementara Islam itu sangat mengedepankan, sangat mendorong nilai-nilai moral dan nilai-nilai Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis di dalam setiap transaksi bisnis. Sehingga apa? Sehingga karena ada perbedaan pengertian dan filosofi ini berdampak pada perbedaan cara pandang. Ya, perbedaan cara pandang untuk menyelesaikan masalah ekonomi ya. Karena itu Mas Mbak semuanya, cara pandang ini melahirkan apa namanya? Cara pandang Bakir As-Sadr ini melahirkan alat analisis yang berbeda di dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Misalnya ilmu ekonomi itu ya ini teman-teman yang sejak SMA ini sudah paham ya. Ilmu ekonomi itu mendefinisikan bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas. Nah, ini sebagai contoh ya, pada beberapa pertemuan kita bahas. Setiap kita tuh kalau punya keinginan itu banyak punya keinginan ya. Sudah punya mobil, pengen punya motor. Punya motor, pengen punya bis. Punya bis, pengen punya truk. Punya truk, pengen punya kereta api. Sudah punya rumah, pengen punya gedung. Punya gedung, pengen punya tower. Punya pacar satu, pengen punya pacar dua misalnya. Enggak lah ya, salah kalau itu. Jadi ilmu ekonomi menurut mereka bahwa keinginan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang terbatas. Sebagai contoh untuk mempermudah memaknai definisi ilmu ekonomi menurut ekonomi ya, bahwa sebenarnya keinginan manusia itu tidak terbatas, tapi sumber dayanya yang terbatas. Sebagai contoh ya, misalnya kita mahasiswa itu pada saat memenuhi kebutuhan hajat hidupnya selama kuliah, misalnya pengen ya kalau kuliah itu paling tidak punya tas yang bagus, punya sepatu yang bagus, kemudian punya handphone yang bagus, punya laptop yang bagus, punya kendaraan motor atau mobil, tinggalnya di apartemen tidak di kos itu ya. Kalau mahasiswa prodi perbankan syariah tinggalnya di mana? Ya di apartemen dong Pak, kan kita orang bank syariah gitu ya. Kita punya keinginan kayak tadi ya, tetapi seringkali kita terkendala sumber daya yang terbatas. Syukur-syukur Pak bisa kuliah Pak, yang penting bisa kuliah, tas seadanya, sepatu seadanya, handphone seadanya, kemudian laptop seadanya, ya motor yang penting bisa jalan. Karena apa itu? Karena sumber daya yang terbatas, uangnya sedikit.
Nah, ini masalah di ilmu ekonomi ya. Sementara menurut mazhab Iqtisaduna, menurut Bakir Asadr dan teman-teman, mereka menolak pernyataan ini. Ya. Kenapa? Karena menurut mereka yang namanya Islam itu tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Ya. Sumber daya alam itu tidak ada yang terbatas menurut mereka. Karena apa? Karena mereka berpendapat bahwa ada di dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49. Ayo coba dicek Mas Mbak semuanya. Saya ingin panggil siapa? Cek. Semuanya tolong dicek surah Al-Qamar ayat 49. Semua dicek. Di Google apa di Quran. Silakan nanti akan saya panggil 1 atau 2, 3 mahasiswa. Yuk. Saya kasih waktu 2 menit ya. Bapak, ayat berapa, Pak? Ayat 49. Ayat berapa? Ayat 49. Kelihatan enggak? Saya cat ya, saya cat di apa namanya? Saya cat di apa? Di chat room ya. Al-Qamar Quran surah Al-Qamar ayat 49. Silakan dicari terlebih dahulu. Oke, silahkan saya panggil 1. Nanti dibaca ayatnya ya. Siapa yang keluar nih? Langsung keluar nih. Umi Nawafila. Mbak Umi, silahkan dibaca ayatnya. Ada Mbak Umi? Ya, Pak. Coba dibaca ayatnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Menurut ukuran. Oke, Siti Zahra Rahmana. Mbak Siti Zahra. Iya, Pak. Coba dibaca ayatnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Artinya? Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Oke, jadi menurut mazhab Bakir Asadr, menurut pendapat mereka, yang namanya sumber daya alam itu enggak terbatas. Karena apa? Allah sampaikan di dalam surat Al-Qamar ini. Artinya sebenarnya sumber daya itu tidak terbatas. Misalnya di bawah yang bumi yang kita pijak ada tanah, ada minyak, ada gas, ada emas dan seterusnya. Di atas tanah masih ada hutan, api, air. Di atas tanah lagi ada angin dan seterusnya. Ya, yang itu merupakan sumber daya yang menurut mereka tidak terbatas. Artinya mereka menolak pendapatnya si ilmu ekonomi. Nah, berikutnya Mas Mbak, mazhab ini berpendapat bahwa masalah ekonomi itu bukan karena sumber daya yang terbatas, keinginan manusia yang tidak terbatas, tapi karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil. Nah, menurut pendapat mereka ini, ya, distribusi apa maksudnya yang tidak merata tidak adil ya? Ya karena apa? Karena distribusi tidak merata tidak adil itu karena ada sebagian kelompok ya, sebagian kelompok atau sebagian besar kelompok atau sebagian kecil kelompok yang melakukan eksploitasi. Apa itu eksploitasi? Ada yang tahu?
Apa eksploitasi? Apa eksploitasi? Karena ada sebagian kelompok yang menguasai sumber daya. Ya. Sehingga apa? Yang menguasai sumber daya menguasai semuanya. Ya, maka di sini bisa terjadi hukum rimba. Yang kuat akan semakin kuat, yang lemah akan semakin tertindas. Yang kuat secara ekonomi, yang kuat secara sumber daya akan menguasai. Sementara yang lemah tidak mendapatkan akses. Ya, itu. Karena itu Mas Mbak semuanya menurut mereka ini dapat kita simpulkan yang paling mudah adalah yang hukum rimba, ya, yang kuat akan menguasai, ya. Sehingga masalahnya bukan karena sumber daya terbatas, tapi karena keserakahan oleh sebagian kelompok tertentu yang menguasai sumber daya alam. Itu ya. Oke, berikutnya adalah Mas Mbak. Baik, kita lanjutkan. Karena itu Mas Mbak semuanya, mazhab Iqtisaduna ini memiliki gagasan atas permasalahan tadi. Kan permasalahannya gini. Permasalahan ekonomi itu sumber daya terbatas, keinginan manusia tidak terbatas. Keinginan manusia tidak terbatas, ke sumber dayanya terbatas. Ya, karena apa? Karena adanya eksploitasi oleh sebagian kelompok. Ya, adanya keserakahan sebagian kelompok. Karena itu apa solusi yang ditawarkan? Solusi yang ditawarkan menurut mereka adalah namanya Iqtisaduna tadi. Ya, Iqtisaduna. Artinya apa? Artinya adalah equilibrium atau keadaan yang sama atau seimbang pertengahan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya di dalam menyelesaikan persoalan ekonomi itu ya harus secara seimbang, ya, atau secara pertengahan. Nah, maka itu Mas Mbak semuanya menurut mereka, menurut mazhab ini, menurut tokoh ini, teori tentang ilmu ekonomi, ya, teori tentang ekonomi itu ditolak dan dibuang, nggak usah dipakai lah gitu ya. Terus gimana? Maka mereka memiliki gagasan untuk mengganti teori ilmu ekonomi, ya, teori ilmu ekonomi dengan teori yang baru yang disusun dari Al-Qur'an dan hadis. Gambarnya gitulah ya. Jadi gambaran mereka ini kalau bisa teori ilmu ekonomi itu dibuang saja, nggak usah dipakai. Sebagai solusinya mereka mengusulkan untuk membuat teori baru yang disusun dari Al-Qur'an dan hadis. Nah, kira-kira bisa dipahami ya Mas Mbak ya. Itu teori mazhab Iqtisaduna. Berikutnya adalah mazhab mainstream. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin review dulu dari teman-teman. Siapa sih tokoh mazhab Bakir As-Sadr? Nah, kemudian apa sih pokok pemikirannya? Nah, coba saya ingin cek ini. Siapa ya? Faruk Zaka. Hadir, Pak. Nah, siapa tokoh mazhab Bakir As-Sadr? Siapa, Pak? Siapa tokoh pencetus mazhab Bakir As-Sadr? Oh, iki golek nang Google lek iki cikan iki suwe iki ra dijawab iki. Nggak tahu, Pak. Loh, tadi kok nggak dengerin, kamu kemana? Berikutnya Nadia Aulia, Mbak Nadia. Ya, Pak. Siapa pencetus mazhab Bakir As-Sadr? Gak tahu juga, Pak. Loh, tadi kemana? Saya penjelasan panjang lebar kali tinggi kali ini. Ini teman-teman bisa mendengarkan nggak? Maksudnya bisa terdengar dengan jelas nggak?
Bisa, Pak. Yang lain yang nggak paham ini tadi kenapa? Salam dari Kiai. Hafizah Novianti. Hafizah? Iya, Pak. Siapa pencetus mazhab Bakir As-Sadr? Mazhab Iqtisaduna. Muhammad Bakir Al-Sad. Muhammad Bakir Al-Sad, Pak. Muhammad Bakir As-Sadr. Nah, berikutnya apa pokok pemikirannya? Siapa nih ya? Anissa Meza Putri. Halo, cek Mas Mbak. Nah, kok menghilang ini? Iya Pak. Apa Mas Hikmah? Apa pokok pemikiran dari mazhab Iqtisaduna? Pokok pemikirannya yaitu ekonomi dan Islam itu tidak bisa disatukan. Ekonomi, Islam ya Islam, Pak. Oke, good, betul. Ekonomi, Islam tidak bisa dipisahkan. Good. Terus siapa lagi? Heru Davista. Heru Davista. Iya, Pak. Apa Mas pokok pemikiran dari mazhab Bakir As-Sadr? Saya tahu. Allahu Akbar, pada kemana ini teman-teman mahasiswa ini? Ya nanti disimak ya materinya ya. Jadi saya ulangi lagi, mazhab Iqtisaduna itu pencetusnya adalah Muhammad Bakir As-Sadr ya, dan beberapa tokoh pendukungnya. Pokok pemikirannya mereka berpendapat bahwa Islam ya Islam, ilmu ekonomi tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena dua hal perbedaan. Yang pertama karena perbedaan pengertian, yang kedua karena perbedaan filosofi. Ya, maksudnya pengertian apa? Pengertian dari ilmu ekonomi itu adalah ya sumber daya itu terbatas, sementara keinginan manusia itu tidak terbatas. Ya, sementara filosofinya menurut mereka, menurut mazhab Iqtisaduna ini, sesungguhnya sumber daya itu tidak terbatas yang Allah sediakan untuk seluruh umat manusia. Kenapa menjadi terbatas menurut mereka? Karena adanya sebagian kelompok yang melakukan eksploitasi. Ya, adanya keserakahan sebagian kelompok sehingga tidak terjadi distribusi sumber daya yang merata, sehingga muncul hukum alam, hukum rimba yang kuat semakin kuat, yang menguasai sebagian besar sumber daya akan semakin kuat, sementara yang lemah semakin tertindas, tidak bisa mengakses sumber daya. Itu ya ringkasannya. Berikutnya yang kedua adalah mazhab mainstream. Nah ya, silakan sambil diperhatikan. Apa itu mazhab mainstream? Siapa tokohnya? Tokohnya adalah Muhammad Abdul Manan, Manzerkaf, Umar Capra, Muhammad Najatullah Siddiqi. Ya. Mazhab mainstream ini Mas Mbak, ya, ini berbeda pemikirannya dengan mazhab Iqtisaduna. Mereka ini justru sebaliknya.
melawan arus mazhab iktisoduna. Ya. Mazhab mainstream ini berpendapat bahwa ya masalah ekonomi itu muncul karena sumber daya terbatas, sementara keinginan manusia yang tidak terbatas. Jadi intinya mazhab mainstream ini setuju dengan pendapat ilmu ekonomi. Selaras, sejalan, seirama, sefrekuensi dengan ilmu ekonomi. Ya. Ini menurut mereka ada dalilnya, ada petunjuknya di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 155. Ya, coba dicek, saya kasih waktu 1 menit. Dicek Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Yuk dicek, saya kasih waktu 10 menit ya. Oke, coba dibacakan surah Al-Baqarah 155. Siapa ya? Saya, Pak. Silakan Mas Faruk. Good. Ya, silakan Mas Faruk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah Pak. Atasnya. Salah ndure sing ngisor. Faruk. Baris paling bawah. Atau enggak setelahnya paling atas sebelum inna lillahi. 155. Balana buluanakum ya, Pak? Iya itu yang paling atas. Lembar sebelah kiri paling atas. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walana bluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, intinya ayat itu yang dibacakan Mas Faruk tadi ya, mereka berpendapat ya memang naluri ya, memang sunatullah. Secara alami keinginan kita tuh banyak, karepnya banyak, mau ngerandi duit gitu ya. Ya kita tuh pengen punya handphone bagus, punya motor bagus, punya mobil bagus, punya fasilitas apapun bagus-bagus semua. Tapi karena ya wajar itu, keinginan manusia yang kayak gitu tuh wajar dan biasa. Itu dalam istilah agama disebut sunatullah. Menurut mazhab mainstream. Ya, menurut mazhab mainstream. Karena itu Mas Mbak, mazhab ini kemudian dapat kita lihat perbedaan ya dengan ilmu ekonomi. Ya, di dalam apa? Ternyata di dalam menyelesaikan persoalan atau menyelesaikan masalah ekonomi. Ya, tadi kan masalah ekonomi itu sumber daya manusia, sumber dayanya terbatas, sementara keinginan manusia terbatas, maka solusi menyelesaikan masalah ini, kan ini masalah nih. Ya, masalah ilmu ekonomi itu saya ulangi lagi adalah sumber daya manusia, sumber daya alam terbatas, keinginan manusianya tidak terbatas. Nah, solusinya apa? Solusinya ada skala prioritas, skala pilihan. Ya. Maka ada misalnya yang harus didahulukan apa? Kebutuhan atau keinginan misalnya. Ya, sebenarnya sudah kita bahas itu. Dalam ilmu ekonomi konvensional, pilihan atau penentuan itu adalah berdasarkan selera masing-masing. Dalam ilmu ekonomi, ya, selera atau keinginan itu ya nggak ada prioritasnya. Yang penting senang, yang penting suka. Ya, sementara di dalam Islam itu tidak bisa seperti itu. Harus memperhatikan skala prioritas, skala kebutuhan atau keinginan. Nah, itu kita bahas pada video pertemuan yang kedua. Ya, yang kedua. Jadi kita itu menurut mazhab mainstream untuk menyelesaikan masalah ekonomi itu harus melihat dari sudut pandang ini. Sudut pandang skala prioritas. Misalnya kita nih harusnya kuliah dulu, apa nikah dulu? Nggak usah dibandingkan ya, maaf. Misalnya kita ini makan enak dulu, apa cukup kenyang aja? Ya, misalnya. Atau kita cukup punya handphone 1 atau cukup handphone 2?
Jadi kita melihat itu dari sudut pandang mana yang menjadi skala prioritas sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Ini cara penyelesaian dari mazhab mainstream, ya. Nah, ini berbeda juga dalam penyelesaian masalah dengan mazhab Iqtisaduna. Menurut mereka, mazhab mainstream ini ya, nggak perlu tuh teori ilmu ekonomi dibuang. Kalau mazhab Iqtisaduna kan teori ekonomi dibuang aja tuh, nggak usah dipakai, buat teori baru dari Al-Quran dan hadis. Sementara menurut mazhab mainstream, ya teori ilmu ekonomi nggak usah dibuang. Caranya gimana? Yang bermanfaat diambil, yang cocok, yang sesuai dengan nilai-nilai syariah diambil. Ya, yang tidak bermanfaat itu dibuang. Ya, bisa dipahami Mas Mbak ya? Ya, karena apa? Karena menurut mereka ya keilmuan peradaban, keilmuan di dunia barat itu sebenarnya pada dasarnya itu sebelumnya dikembangkan oleh intelektual muslim. Ya, pada masa apa? Pada masa era Dark Age, ya, masa kegelapan. Jadi waktu secara historis pada saat peradaban Islam tumbuh dan berkembang, ya, itu di barat mengalami kegelapan. Maksudnya itu nggak berkembang masa peradaban ilmunya. Kemudian dari masa ke masa kemudian barat menjajah peradaban muslim dan ilmunya diambil. Nah, singkatnya seperti itu. Jadi menurut mereka ya ilmu ekonomi, teori ilmu ekonomi yang diambil, yang tidak manfaat dibuang saja. Karena mereka berpendapat bahwa pada dasarnya tadi ilmu yang berkembang saat ini sejatinya bersumber dari intelektual muslim, ya. Dan yang terakhir Mas Mbak adalah mazhab alternatif kritis. Siapa tokohnya? Tokohnya adalah Timur Quran. Kemudian ada Jomo, ada Muhammad Arif, ya. Teman-teman nanti bisa membaca apa saja pemikirannya, lahirnya di mana dan seterusnya, itu ada di mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nah, mazhab alternatif kritis ini intinya mengkritik. Kalau mazhab mazhab yang kedua tadi ya, mazhab mainstream tadi mengkritik sebaliknya Iqtisaduna. Kalau mazhab alternatif kritis ini mengkritik dua mazhab sebelumnya. Ya, misalnya mazhab alternatif kritis ini mengkritik mazhab Iqtisaduna. Ya. Maksudnya apa contohnya? Mereka ini menurut mereka mazhab Iqtisaduna itu sebenarnya mereka ingin menemukan teori baru. Tapi sebenarnya teori itu sudah ada. Ya, gitu. Dengan cara apa? Menghancurkan, membuang teori yang lama. Kemudian mazhab mainstream juga dikritik. Yang dikritik apa? Ya sebenarnya mazhab mainstream itu jiplak aja deh. Karena kan dari barat itu ya. Di barat berkembang terus kita jiplak. Di barat ada bank, ada asuransi, ada pasar modal. Oleh orang-orang Islam dirubah. Ada bank syariah, ada bank Islam, ada asuransi syariah, ada pasar modal syariah, ada pegadaian syariah. Misalnya di dalam setiap institusi itu ditambahkan kewajiban untuk membayar zakat misalnya. Kewajiban membayar dorongan untuk membayar infak dan sedekah. Jadi intinya mazhab alternatif kritis itu mengkritisi dua mazhab sebelumnya, dua aliran pemikiran sebelumnya. Yang pertama saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi, mereka mengkritik mazhab Iqtisaduna. Sebenarnya mereka mazhab Iqtisaduna itu menurut mereka ya itu ingin mencari teori baru, membuat teori baru. Tapi sebenarnya sudah ada gitu ya. Dengan cara apa? Membuang teori ilmu ekonomi. Sementara mazhab mainstream mereka mengkritik itu jiplakan aja sebenarnya dari barat dibawa ke Islam. Nah, itu Mas Mbak ya. Jadi mereka mengkritiki mazhab sebelumnya. Nah, padahal mereka menginginkan dua mazhab itu ya fair. Fair maksudnya apa, Pak? Maksudnya ya ilmu ekonomi dikritisi, ilmu ekonomi Islam juga dikritisi. Ilmu ekonomi Islam itu juga dikaji, ilmu ekonomi konvensional dikaji. Karena apa? Karena menurut mazhab alternatif kritis, semua pemikiran dari mazhab mainstream, mazhab Iqtisaduna itu subjektivitas pemikiran manusia, tafsiran manusia atas apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kalau tafsiran itu ada kemungkinan menurut mereka ya,
ada kemungkinan ya, ada kemungkinan perbedaan pendapat dalam menafsirkan. Sebagai contoh gini deh, misalnya kita melihat fisik seseorang lah, gampangnya ya. Misalnya si A ini cantik, si A ini tampan. Menurut sebagian orang iya, tapi menurut sebagian orang belum tentu. Jadi menurut mereka mazhab iktisaduna, mazhab mainstream ya itu perlu dikritik. Ya, perlu dikritik. Karena apa? Karena pemikiran mereka itu tafsiran juga yang kemungkinan ada perbedaan pendapat, ada kesalahan, ada perbedaan pendapat. Ya, karena itu harus dilakukan uji kebenaran. Ya, diuji kebenarannya. Ilmu ekonomi juga diuji, dikritisi, ilmu konvensional, ilmu ekonomi juga dikritisi dan juga dikritisi dan juga diuji. Ya, gitu ya Mas Mbak. Saya kira untuk pertemuan kita di dalam penjelasan ini mazhab ekonomi Islam sudah cukup. Ya, setelah ini teman-teman semuanya yang kesulitan di dalam mendengarkan penjelasan kita, pembahasan kita, insya Allah nanti akan saya share videonya ya untuk dijadikan tugas. Sampai di sini Mas Mbak, barangkali tidak ada diskusi ya, karena setelah ini saya masuk di kelas berikutnya ya. Mohon maaf sekali. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung di chat room saja. Oke, terima kasih Mas Mbak untuk pertemuan hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, pesan saya Mas Mbak semuanya untuk tetap membaca untuk memperdalam materi. Ya, gimana Mas Iqmah? Bisa minta PPT-nya, Pak? Ya, PPT saya share nanti ya. Siap, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.